Game sepak bola yang satu ini sangat potensial dan ada sebagian aspek yang bisa mengalahkan EAFC maupun eFootball. Ya, inilah dia game UFL. Selamat datang di Gamer Paruh Waktu. Kita akan ngomongin game retro tiap akhir minggu. Ya, mari kita mulai ngomongin review singkat game UFL versi demo di Steam. Game UFL sejatinya sudah dirilis terlebih dahulu di konsol PS5 pada bulan Desember tahun 2024 yang lalu. Tapi waktu itu, Striker Inc. juga mengumumkan akan merilis versi PC dan juga versi mobilnya di kemudian hari. Dan akhirnya kemarin, beberapa hari yang lalu, UFL merilis versi demonya untuk PC dan Steam. Kemudian, gimana dengan kesan saya? Oh, jadi gini. Setelah mencoba memainkan game UFL selama beberapa jam di mode offline, karena saya nggak tertarik main online, maka saya yakin game ini punya potensi untuk bersaing dan memberi tekanan langsung kepada eFootball dari Konami, setidaknya dalam jangka panjang nantinya. Kalau dengan EAFC, wah itu nggak bisa, karena UFL ini sama seperti eFootball, yaitu game sepak bola free to play, sedangkan EAFC itu game berbayar, jadi mereka nggak bisa diadu secara apple to apple. Lalu bagaimana jika dibandingkan dengan game Goals yang juga sama-sama game sepak bola free to play? Ya, mohon maaf, Goals belum layak masuk perhitungan untuk saat ini karena statusnya sendiri yang masih beta. Jadi masih sangat mentah, masih sangat banyak masalah di sana, dan mereka masih butuh banyak waktu untuk mengembangkan game Goals. Sebelum memainkan UFL, jujur saya sudah menurunkan ekspektasi saya serendah-rendahnya. Alasannya, yang pertama, karena Striker Inc. ini belum berpengalaman membuat game sepak bola. Dan yang kedua, karena gamenya ini free to play dan fokus ke fantasy football, seperti halnya di game eFootball. Tapi jangan khawatir, UFL selain bisa dimainkan online juga ada mode offline, melawan komputer atau melawan kawan secara tatap muka, secara langsung. Sedangkan mode yang lain, ya mayoritas mode online untuk saat ini ya. Dan belum ada mode single player yang benar-benar proper. Yang mana soal mode single player ini, kita jangan berharap banyak, karena Striker Inc. sendiri banyak menyatakan langsung, mereka memang enggak fokus ke mode single player untuk saat ini. Kemudian secara visual harus saya akui, UFL ini jauh lebih bagus daripada eFootball. Bener, visualnya tampak lebih detail, kemudian baik itu rumput, stadion, pemain, kitnya, itu berkali-kali lipat lebih bagus, lebih halus, lebih detail daripada eFootball. Tapi itu di luar aspek kemiripan wajah pemain. Karena saya bukan tipikal gamer yang mementingkan kemiripan wajah pemain di game sepak bola. Tapi yang pasti, ekspresi wajah pemain di UFL itu tampak lebih hidup daripada ekspresi wajah pemain di eFootball. Soal interface menunya juga bagus, karena sederhana dan juga fungsional, di mana semua menu utama ditampilkan pada satu halaman saja, jadi nggak perlu digeser ke sana kemari seperti pada game eFootball. Sedangkan secara gameplay, UFL ini 100% tampak jelas berusaha mereplikasi gameplay dari EAFC. Hal ini bisa dilihat dari konfigurasi tombol sampai sensasi permainan yang satset wat-wet ala FIFA dan EAFC. Dan jujur, saya kurang suka dengan ritmenya yang terasa terlalu cepat bagi saya, dan nggak seperti pada game EAFC. Pada UFL kita nggak bisa mengubah kecepatan gamenya, meskipun hanya untuk sekedar bermain offline sekalipun. Tapi kerennya, nggak seperti pada EAFC yang secara default pergerakan pemainnya terasa ngambang dan licin, aka ice skating. Pada UFL ini, meskipun ritme gameplaynya cepat seperti EAFC, tapi pergerakan pemainnya terasa lebih menempel tanah, lebih menjejak ke tanah. Dan sekilas langsung mengingatkan saya akan sensasi serupa pada game FIFA 15 dan FIFA 16 yang secara default, tanpa custom shader ataupun mod gameplay apapun. Mungkin benar pernyataan pada salah satu YouTuber yang menyatakan bahwa masalah ice skating pada game FIFA dan EAFC itu berasal dari game engine-nya, yaitu Frostbite Engine. Karena pada seri FIFA yang menggunakan Ignite Engine, yaitu FIFA 14, 15, dan 16, masalah ice skating itu nyaris tidak terasa sama sekali. Dan sebagai info, UFL ini menggunakan Unreal Engine, sama seperti pada game eFootball. Kalaupun ada kekurangan utama pada game UFL versi demo ini, bagi saya adalah soal optimasinya di PC. Karena meski sama-sama saya install pada hard disk, tapi saya nggak pernah mengalami masalah lag pada game EAFC 25 dan juga eFootball 2025. Tapi pada UFL, masalah lag itu sering muncul dan terasa banget eksistensinya. Sangat mengganggu. Setelah mencoba sendiri game UFL di PC, saya yakin game ini punya potensi untuk memberi tekanan pada Konami. Karena harus diakui,
Saat ini Konami nggak punya pesaing dalam hal game sepak bola free-to-play di PC dan juga konsol. Ya, sesederhana memang nggak ada game sepak bola free-to-play berkualitas setara di sana. Meskipun memang arah gameplay UFL ini lebih mirip dengan EFC daripada eFootball. Tapi setidaknya kita akan punya pilihan game sepak bola free-to-play di PC dan juga konsol. Gimana? Ada yang udah nyoba UFL dan cerita di sini dong, gimana menurut kalian dengan game UFL ini?